Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arilan Okta Hendriansyah, NPM 221300258. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Tinker Python yang akan menghubungkan ke database. Dan saya akan menjelaskan tentang fitur login register. Di sini saya membuat kelas UI yang di bawahnya di dalamnya terisi adalah fungsi inisiasi, fungsi halaman, fungsi login, fungsi daftar, fungsi cek kredensial, simpan kredensial, hapus window, dan ubah tema. Nah, kita ke halaman 1. Halaman 1 ini adalah tata letak dari sebuah label, entry, radio button, dan button. Dan di sampingnya radio button itu adalah ada variabel self tema. Jadi tema defaultnya. Dan bawahnya juga. Lanjut ke halaman 2, juga sama, adalah tata letak dari label dan masukan dan button. Lanjut masuk ke dev login. Nah, di sini login username memanggil self username get. Seperti password juga sama, mendapatkan nilai dari self masukkan password itu. Lalu dicek if self kredensial. Nah, di sini kan mengecek jika di self kredensial. Jadi di sini masuk ke kredensial. Nah, di sini adalah fungsi untuk mengecek apakah login sama dengan login apakah ada di dalam data user txt. Jika ada, maka memasukkan kembali ke halaman selanjutnya. Jika tidak, maka akan register. Nah, register di sini juga sama, tata letak, dan langsung ke simpan kredensial. Di simpan kredensial ini adalah fungsi di mana data user akan membuat txt baru, lalu akan memasukkan username dan password tadi. Lalu hapus window adalah untuk menghapus sebuah halaman, dan ubah tema adalah untuk mengubah tema di background. Lalu saya akan cek. Pembahasan berikut akan dengan saya Rehan Syukmadata Panturagi, NPM 2213020063, dan berikut adalah penjelasan dari saya. Di sini terdapat modul dari perdagangan. Ini kelas perdagangan terdapat nama, alamat, gender, usia, tanggal lahir, status, jenis usaha, dan ekonomi. Dan semua ini menggunakan filtering var. Pada mudah untuk menginput datanya. Lalu ada subtitle, lalu data frame. Data frame di sini pada menggunakan lebar 130 dan ini 300 ya. Data frame-nya sebagai berikut, bisa Anda lihat sendiri. Kemudian pattern frame-nya seperti ini, detail frame-nya seperti ini, dan isi frame-nya ini mungkin lebih banyak. Terdapat nama, terdapat harus untuk font, penggunaan font bold dengan ukuran 15, dan ini adalah semua label frame, dan label frame seperti ini. Sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh kelompok saya yang lain. Sekian, terima kasih. Isi button. Dalam isi button ini terdapat beberapa baris ini. Self deskripsi untuk menampilkan deskripsi apa saja yang akan dibuat. Tombol data. Tombol data ini untuk menambahkan sebuah tombol ini. Nah, tombol data warnanya background ini warnanya hitam dan fontnya itu berwarna putih. Untuk reliefnya solid dan sampai bawah itu solid. Isi detailnya adalah, nah ini untuk tombol-tombolnya ini ada nama, alamat, gender, tanggal lahir, dan status. Tapi untuk
penampilan namanya ini, nah ini yang di awalnya adalah huruf kapital, nama, alamat, gender, usia, tanggal lahir, status, jenis usaha, dan ekonomi. Untuk fungsinya, nah, kalau ada kesalahan di sini untuk penulisan yang belum lengkap atau sebagainya, itu akan menampilkan sebuah data yang harus diisi semua. Jadi untuk datanya itu harus diisi. Kalau nggak diisi akan tampil seperti ini dan tidak bisa lanjut. Dan jika benar, maka akan menampilkan tombol-tombol nama, alamat, dan usia, dan sebagainya. Dan juga menampilkan data telah ditambahkan jika berhasil. Dan untuk koneksinya ini ada di localhost, root, perdagangan, ini nama-nama sebuah apa itu namanya, saya kurang tahu namanya. Execute untuk pengguna. Di dev ambil data ini adalah dev untuk mengambil sebuah data, beberapa data. Wes ngerti lagi biar gini wes ya. Wes ngerti aku. Dan saya Krisna Zakia Derajat, dan di sini saya akan menjelaskan tentang UI-nya, yaitu tampilan pada aplikasi, yang mana saya akan menjelaskan bagian fungsi insert, update, delete pada bagian label yang bagian hasil. Dan ini adalah tampilan pertama karena kami menggunakan sistem login, maka kami membuat halaman yang khusus untuk login sekaligus bisa register. Pertama kita masukkan UDIN, yang kedua kita masukkan password. Setelah itu kita login untuk masuk dalam aplikasi. Dan ini adalah tampilan aplikasinya teman-teman ya. Setelah kita melakukan login, di sini ada data pengguna, keterangan, dan di bawah adalah hasil yang sudah kita inputkan. Jadi untuk pertama-tama kita akan coba memasukkan nama, yaitu Ani. Terus untuk alamatnya kita masukkan Kediri. Terus untuk gender kita masukkan perempuan. Terus yang usia kita masukkan 14 tahun. Yang tanggal lahir kita masukkan 2003 ya. Terus untuk status kita masukkan pelajar. Lalu untuk jenis usaha kita akan masukkan alat tulis. Terus yang bagian ekonomi, alat tulis atau perlengkapan sekolah. Terus yang bagian ekonomi kita coba masukkan menengah ya. Lalu kita klik tambahkan data, terus tambahkan deskripsi, lalu keluar hasilnya seperti di bawah ini. Itu dia langsung masuk ke database ya teman-teman ya. Kalau itu yang Dimas Anggara, itu yang saat nama Dimas diupdate, diubah, lalu kita hapus data Dimas dan sudah selesai. Ini tampilan untuk aplikasi untuk pendataan calon UMKM baru ya teman-teman ya. Jadi memang seperti ini. Jadi ini untuk fungsi tambah data ya teman-teman. Jadi ketika fungsi ini dijalankan, nanti dia akan menaruh data tersebut pada deskripsi. Terus yang kedua ini tampil data. Dia fungsinya sama untuk menampilkan data. Dia akan tampil otomatis tanpa kita menginputkan terlebih dahulu ya. Terus yang ambil data ini adalah bagaimana data yang sudah diinputkan tadi, kita tidak perlu menginputkan lagi. Terus yang dev
update ini berfungsi untuk mengedit data yang akan kita ubah ya. Seperti data yang sudah kita inputkan tadi, terus kita ingin ubah, maka kita menggunakan fungsi dev update ini. Terus yang ini untuk menyimpan deskripsi. Jadi ini fungsinya untuk dia akan tampil secara otomatis ketika data itu sudah diinputkan. Yang di sebelah kanan tadi ya, yang kita inputkan tadi kan yang di sebelah kanan kan ada deskripsi itu. Nah itu nanti dia ke situ. Terus yang hapus data dia untuk menghapus data yang akan kita pilih. Terus yang clear ini untuk berfungsi untuk ada keterkaitan dengan dev update ya kalau nggak salah. Jadi dia ketika kamu memilih data dengan nama Ani misalnya, jika terus kita ngeklik Ani terus kita clear, nama itu bisa dihapus lewat data inputan tadi, halaman inputan tadi, atau diedit. Dan keluar ini untuk keluar ke dalam aplikasi. Oke, terima kasih.